Puji Tuhan, saya ucapkan selamat sore, selamat berbakti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baik saudara-saudari yang berada di tempat ini maupun yang mengikuti lewat siaran langsung internet, siaran tunda, kaset dan DVD, saya ucapkan selamat berbakti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kirana damai dan bahagia Tuhan dilimpahkan di tengah kita sekalian. Bersama-sama kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini dengan kita akan mengawali pujian dari nyanyian rohani 119. Kami berkumpul Tuhan, dan saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tatamu, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, jadikan ku alat-Mu. Biar belas kasihan-Mu, biar belas kasihan-Mu Tuhan penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh bumi, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan. Dari atas kembali, doa pembukaan dengan hormat saya serahkan kepada Bapak Gembala. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, jadikan ku alat-Mu. Biar belas kasihan-Mu Tuhan penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemur. Sekali lagi kita berkata, biar belas kasihan-Mu Tuhan penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu,
sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami hanya manusia darah daging yang tidak layak dan tidak mampu apa-apa, terutama dalam ibadah pelayanan kepadamu Tuhan. Itu sebabnya kami bawa hidup yang banyak kelemahan, kekurangan ke dalam tangan-Mu. Ampuni dosa-dosa kami, sucikan oleh darah-Mu. Dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari pimpinan pujian musik, singer, sound system, komputer, kami seluruh jemaat kaum muda remaja dimanapun berada, baik di sini, yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet dimanapun berada, Jalan BR4 Surabaya, Jalan Suprapto 2 BJ Medan, dalam negeri, luar negeri, semua Engkau urapi Tuhan untuk mampu memuji, membesarkan nama-Mu, mengagungkan Engkau di tengah kami. Suasana surga, kesukaan surga ada di tengah kami Tuhan. Terima kasih, syukur hanya kepadamu, terima kasih. Urapi kesaksian-kesaksian untuk memuliakan Tuhan, tapi juga menjadi berkat bagi kami semua. Urapi pemberitaan firman Tuhan, sungguh-sungguh adalah jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Mujizat terjadi di tengah kami. Jangan ibadah ini kering tanpa arti. Tuhan tolong kami. Tuhan berkemurahan, terutama keubahan hidup sampai kesempurnaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jiwa-jiwa yang masih dalam perjalanan, serta lindungi, tibakan di tempat ini dengan selamat. Yang sudah undur, tinggalkan Tuhan, tarik kembali jiwa baru, pertambahkan, gembalakan kami semua. Pakai kami menjadi saksi-Mu, membawa jiwa-jiwa datang kepadamu Tuhan, membalaskan berkat berlipat kali ganda. Terima kasih, lindungi kami, gedung gereja, peralatan, kendaraan-kendaraan, roda 2, roda 4 yang diparkir di sini, WN4 Surabaya, di Medan, dimanapun semua, lindungi semuanya Tuhan. Saluran internet, listrik, AC, semua lindungi dengan darah-Mu. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi. Saat kami akan berangkat ibadah, saat di tengah jalan, saat mulai ibadah, kami usir semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, kembali saya ucapkan selamat sore, selamat berbakti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada saudara-saudari yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Tidak lupa kami menyampaikan selamat datang, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Biarlah hidup kita selalu memuliakan dan mengagungkan Tuhan. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu dari Psalm 105, Muliakan. Yesus yang tak menang, Dia tak bangkit, mau tadi dikalahkannya. Muliakan Yesus yang tak menang, kuasa dosa dan kematian dikalahkan. Dia bawa semua tawanan. Dia bawa semua tawanan untuk diselamatkan. Dan tapi karunia pada manusia. Muliakan Yesus yang tak menang, Anak Allah, Tuhan kita mempelai Surga dari atas kembali, muliakan. Muliakan Yesus yang tak
Dia turun. Dia turun lebih lenggang dari semuanya, dan naik lebih tinggi dari semua. Muliakan Yesus yang telah menang, Anak Allah, Tuhan kita, mempelai surga. Puji Tuhan, kita akan sambung dengan pujian selanjutnya, nyanyian rohani 278, Api Kemuliaannya, dengan bangkit berdiri. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya, dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya, Tuhan bersatu kini, mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju, siap maju, janganlah lengah. Yesus Panglima kita, gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesus Raja. Dengarkanlah suara nafiri. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya, dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya, gereja Tuhan bersatu kini, mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju, janganlah lengah. Yesus Panglima kita, gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesus Raja. Api kemuliaannya, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesus Raja, Raja. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Kita akan menyanyikan lanjut berikutnya dari nyanyian rohani 303, Biarlah Rohmu Menyala-nyala. Rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah Rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah Rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah Rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Dari atas kembali, biarlah Rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah Rohmu menyala-nyala dan biarlah Rohmu menyala-nyala. Rohmu menyala, dengan bangkit berdiri semua. Biarlah Rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tak ada banyak waktu, ada banyak waktu. Lihatlah dan jangan lalai, pekerjaan besar menunggu. Ada siap di Tuhan, tanggalkan segala beban dan dosa yang melintang. Selalu pada
panggilan surgawi. Biarlah rohmu nyala-nyala, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala, rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, melayani Tuhan memang harus dengan menyala-nyala, dengan setia dan berkobar-kobar. Kami buka kesempatan bagi saudara-saudari yang rindu untuk menyaksikan cinta kasih kemurahan Tuhan yang Tuhan sudah perbuat di dalam kehidupan saudara-saudari. Sekecil apapun pertolongan Tuhan, biarlah bisa disaksikan, biar saling menguatkan satu dengan lainnya. Tempat di depan silakan dipergunakan dengan sebaiknya. Kita akan lanjut pujian kita dengan lagu yang berjudul Kutemukan Segalanya Dalam Pengembalaan. Ini semakin hari semakin buruk, membuatku bangga bimbang jatuh dan takut, bahkan putus asa. Kepuasan yang fana dan kesedihan yang ada, namun ada satu tempat yang selalu buatku. Dunia ini semakin hari, ini semakin hari semakin buruk, membuatku bangga bimbang jatuh dan takut, bahkan putus asa. Kepuasan yang fana dan kesedihan yang ada, namun ada satu tempat yang selalu buatku bahagia. Dalam pengembalaan, dalam pengembalaan ada sesama yang menguatkanku. Dalam pengembalaanku tak sendiri, Bapa yang mendoakanku. Lebih dari semua gembala agung, curahkan firman kasih dan rohnya, ku temukan jalannya. Dalam pengembalaan, dalam pengembalaan ada sesama yang menguatkanku. Dalam pengembalaanku tak sendiri, Bapa yang mendoakanku. Lebih dari semua gembala aku, curahkan firman kasih dan rohnya, ku temukan jalannya. Dalam pengembalaan, dunia ini semakin hari, dunia ini semakin hari semakin buruk, membuatku bangga bimbang jatuh dan takut, bahkan putus asa. Kepuasan yang fana dan kesedihan yang ada, namun ada satu tempat yang selalu buatku bahagia. Dalam pengembalaan, dalam pengembalaan ada sesama yang menguatkanku. Dalam pengembalaanku tak sendiri, kepada yang mendoakanku. Lebih dari semua gembala aku, curahkan firman dan sidang rohnya, ku temukan segalanya. Kutemukan segalanya dalam pengembalaan. Kutemukan segalanya dalam pengembalaan. Kutemukan segalanya dalam pengembalaan. Kutemukan segalanya dalam pengembalaan. Puji Tuhan. Biarlah kita tetap kuat dan teguh hati dalam melayani Tuhan. Tidak kecewa dan putus asa, berjuang melayani Tuhan sampai di garis akhir, yaitu saat meninggal dunia sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Kita akan lanjutkan pujian kita dari lagu Kaum Muda Remaja yang berjudul Berjuang Sampai Akhir. Kuatkanlah hatimu, teguhkanlah imanmu, berjuang sampai akhir. Langit tak selalu kan celah, kadang
susah. Namun Tuhan selalu berserta, mendatangkan kebaikan. Walau Tuhan tak menolong, hanya tetap selalu percaya karena Dia yang akan selalu tepati janji-janji. dari atas, kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu, teguhkanlah imanmu, berjuang sampai Hidup tak selalu kan mudah. hidup tak selalu kan mudah. Sering engkau merasa lelah, namun Tuhan selalu berserta, mendatangkan kebaikan. Walau Tuhan Oh Tuhan tak menolong, hanya tetap selalu percaya karena Dia yang akan selalu tepati janji. walau Tuhan tak menolong. Kami memberikan kesempatan pada vokal grup mempersembahkan pujiannya di depan. Hanya tetap selalu percaya karena Dia yang akan selalu tepati janji-janji. Kuatkanlah, Kuatkanlah hatimu, teguhkanlah imanmu, berjuang sampai. kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu, teguhkanlah imanmu, berjuang sampai. Kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu, teguhkanlah imanmu, berjuang sampai akhir. Jam kehidupan diputar sekali, dan tak seorang pun tahu kapan kan berhenti. Mungkin hari ini, mungkin esok, mungkin nanti, cepat atau lambat, tak seorang tahu bila waktunya. Jam kehidupan diputar sekali, dan tak seorang pun tahu kapan kan berhenti. Sadarilah kawan, hidup ini tak terulang. Sekaranglah waktunya yang kau miliki. Sekarang waktunya, milikilah kasih Yesus yang menjadikan hidupmu berarti. Bekerjalah di ladangnya, agar hidup tiada percuma.
menjadikan hidupmu berarti. Bekerjalah di ladangnya, agar hidup tiada percuma. Jangan kau andalkan hari esok, sekaranglah waktunya. Sebab setiap saat mungkin saja jam kehidupan itu akan berhenti. jam kehidupan berputar sekali, dan tak seorang pun tahu kapan kan berhenti. Sadarilah kawan, hidup ini tak terulang. Sekaranglah waktunya yang kau miliki. Sekarang waktunya. Milikilah kasih Yesus, yang menjadikan hidupmu berarti. Bekerjalah di ladangnya, agar hidup tiada percuma. Milikilah kasih Yesus, yang menjadikan hidupmu berarti. Bekerjalah di ladangnya, agar hidup tiada percuma. Agar hidup tiada percuma. Puji Tuhan, kita akan persiapkan hati dan kehidupan kita untuk menerima firman pengajaran yang benar, firman yang menyucikan hati dan pikiran kita. Kita akan sama-sama bangkit berdiri, kita akan menyanyikan nyanyian tambahan 42, Kau Penolongku. Penolongku, Kau penghiburku, Roh yang dijanjikan turun dari surga, terindah dalam termanis bagiku. Tiada yang lebih besar dari kuasa-Mu Tuhan. Kau kudus penuhkan hidupku dengan urapan yang baru. Kekuatan-Mu ku perlu, pimpinlah jalanku Tuhan. Kau kudus jamalah segala. Pelayanan selanjutnya dengan hormat saya serahkan kepada Bapak Gembala. Dari atas kembali. Kau menghibur, Roh
turun dari surga, terindah dalamku, termanis bagi tiada yang lebih besar dari kuasa-Mu Tuhan. Roh Kudus penuhkan hidupku dengan urapan yang baru, kekuatan-Mu ku pimpinlah jalanku Tuhan. Roh Kudus Tuhan sekarang ubahkan hidupku Tuhan. Dengan-Mu ku percaya, ku dipulihkan. Roh Kudus ubah, penuhkan, Kudus penuhkan hidupku dengan urapan yang baru, kekuatan-Mu ku pimpinlah jalanku Tuhan. Roh Kudus jamalah sekarang, ubahkan hidupku Tuhan. Dengan-Mu ku percaya, ku dipulihkan. Roh Kudus jamalah sekarang. Roh Kudus jamalah sekarang, ubahkan hidupku Tuhan. Dengan-Mu ku percaya, ku dipulihkan. Haleluya. Haleluya, haleluya Tuhan. Itulah kerinduan hati kami. Biarlah firman-Mu dalam urapan Roh-Mu yang suci selalu menyucikan, mengubahkan hidup kami, sampai hidup kami benar-benar berkenan kepada Tuhan, sampai hidup kami sempurna seperti Tuhan, untuk layak untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Kami siap untuk menerima firman-Mu, kami siap untuk dikoreksi firman-Mu, kami siap untuk disucikan, diubahkan Tuhan, supaya sungguh-sungguh hidup kami makin diubahkan, makin bahagia, makin diubahkan, makin bahagia, sampai kesempurnaan, sampai puncak kebahagiaan bersama dengan Engkau selama-lamanya. Nyatakan firman-Mu di tengah kami, dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni, menyampaikan firman sesuai kehendak-Mu, menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua, kaum muda remaja baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung radio, video, internet, dimanapun berada, Jalan WR4 Surabaya, Jalan Suprapto 2 ABC Medan, di dalam negeri, luar negeri, semua urapi Tuhan untuk mampu mendengar, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktikkan firman-Mu dalam setiap hidup kami, sehingga sungguh-sungguh nyata pada malam ini firman dan Roh Kudus adalah jamakan tangan Tuhan atas hidup kami. Engkau mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata, melakukan keajaiban bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, syukur hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih sehingga kami tidak akan ragu, tidak akan pernah ragu mengangkat dua tangan ini Tuhan kepadamu, menyerahkan hidup kami kepadamu, menyerahkan masa depan kami kepadamu Tuhan, menyerahkan pelayanan kami, pekerjaan kami, studi kami, masalah-masalah kami, bahkan menyerahkan setiap detak jantung kami hanya dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang memeluk kami, Engkau berikan kebahagiaan bagi kami, Engkau berikan jaminan kepastian kepada kami. Hidup sekarang sampai kekal selama
lamanya. Tuhan tidak pernah menipu kami semua. Terima kasih. Terima kasih. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main. Kami usir semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami. Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Terima kasih. Gereja-gereja lain, kaum muda lain yang bersamaan dengan kami beribadah kepadamu dimanapun mereka berada. Tuhan berkatilah mereka seperti Tuhan berkati. Terutama satukan dalam satu pengajaran benar, kembali ke Alkitab. Kami menjadi satu tubuh yang sempurna dan Engkau segera datang kembali kedua kali. Terima kasih Tuhan, syukur kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam, selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kasih Tuhan, bahagia Tuhan senantiasa dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan. Kita kembali pada Injil Lukas pasal yang ke-11. Injil Lukas pasal yang ke-11. Lukas pasal yang ke-11. Kita membaca ayat yang ke-29 sampai 32. Ini tanda Yunus ya. Jadi kita sudah mendengar Tuhan memberikan 2 tanda utama ya. Tuhan memberikan 2 tanda. Nomor 1 yaitu tanda Nabi Yunus. Tanda Nabi Yunus sudah diterangkan. Nabi Yunus ini tinggal di perut ikan selama 3 hari, ya, di perut ikan, sama dengan Yesus tinggal di perut bumi selama 3 hari. Ini menunjuk kematian, kebangkitan Yesus. Tanda Nabi Yunus ini tanda kematian dan kebangkitan Yesus. Sudah diterangkan, ya. Kemudian yang kedua, tanda yang kedua yaitu ayat 31, itu tadi ayat 29, 30, sekarang 31. Ya. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini dan ia akan menghukum mereka. Sebab ratu itu datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Ya, yang kedua tanda Salomo. Ini sama dengan tanda hikmat dari surga. Tanda Salomo ini sama dengan tanda hikmat dari surga. Ketika Salomo dipilih oleh Tuhan menjadi raja masih muda, ya dia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan katakan, apa yang kamu minta? Ayo sekarang. Ya, Salomo tidak minta ini itu, tapi dia minta hikmat yang dari Tuhan. Salomo minta hikmat dari surga. Ya, ini tanda Salomo, tanda hikmat dari surga. Nah, biarlah kaum muda remaja kita semua malam ini juga berdoa supaya kita juga mendapatkan tanda Salomo, yaitu hikmat dari surga. Hikmat dari surga. Di dunia sudah disekolahkan oleh orang tua, mulai SD, mungkin mulai TK, SD sudah sekolah kita hikmat di dunia. Nah, tapi kita mohon hikmat yang dari surga sekarang. Hikmat yang dari surga. Surga. Kemudian pertanyaan, dari mana asalnya hikmat atau kebijaksanaan dari surga? Dari mana asalnya hikmat atau kebijaksanaan dari surga? Ya, di dalam Injil Matius pasal yang ke-7, Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini, ku besar. Perkataanku ini, ku besar. Ku itu Yesus. Dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Mendirikan rumah, orang yang bijaksana. Jadi jelas, dari mana asalnya hikmat kebijaksanaan surga, yaitu dari mendengar perkataanku, perkataan Tuhan, dan melakukannya. Dari mendengar perkataan Tuhan dan dari mendengar dan melakukan, atau dari mendengar dan dengar-dengaran pada perkataan Tuhan. Dari mendengar dan melakukan perkataanku, perkataan Tuhan. Sama dengan mendengar dan dengar-dengaran
pada perkataan Tuhan, perkataanku. Apa perkataanku? Perkataan Tuhan sama dengan firman yang dibukakan rahasia. Perkataan Tuhan sama dengan firman yang dibukakan rahasia. Yaitu ayat yang satu menerangkan ayat yang lain dalam Alkitab. Itu perkataan Tuhan. Ayat itu perkataan Tuhan. Jadi perkataan Tuhan itu adalah firman yang dibukakan rahasia. Yaitu ayat yang satu menerangkan ayat yang lain dalam Alkitab. Ayat itu perkataan Tuhan. Jadi kalau diterangkan ayat itu perkataan Tuhan. Diterangkan ayat itu perkataan, semua firman adalah perkataan Tuhan. Ini yang disebut firman pengajaran yang benar. Firman pengajaran yang benar. Yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Firman pengajaran benar yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Nah ini, saudara, semoga kita. Jadi kalau disempurnakan, jadi asalnya hikmat atau kebijaksanaan surga yaitu dari mendengar ya, dan dengar-dengaran pada firman pengajaran yang benar. Perkataan Tuhan itu firman pengajaran benar yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Firman pengajaran yang benar yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Prosesnya, bagaimana mendengar sampai dengar-dengaran melakukan. Prosesnya, pertama mendengar firman pengajaran yang benar dalam urapan Roh Kudus. Dengan sungguh-sungguh atau dalam urapan Roh Kudus. Dengan sungguh-sungguh. Ya, dengan sungguh-sungguh dalam urapan Roh Kudus. Makanya kita berdoa. Sebelum mendengar firman kita berdoa supaya Tuhan berikan urapan. Kepandaian tidak bisa. Nikodemus ya, tentang Nikodemus guru agama tentang baptisan aja tidak ngerti dengan kepandaiannya, dengan logikanya tidak ngerti. Ya, tidak ngerti. Nah ini. Jadi biarpun kita pandai ataupun kita kurang pandai dan lainnya secara di dunia ini, tapi kalau ada urapan Roh Kudus, kita bisa mendengar firman dengan sungguh-sungguh dalam urapan Roh Kudus sehingga kita bisa Roh Kudus menolong kita juga untuk mengerti firman pengajaran benar sampai mengerti. Roh Kudus menolong kita sampai mengerti. Pertama, Roh Kudus menolong kita mendengar firman dengan sungguh-sungguh. Tidak terganggu apapun, tidak terganggu apapun. Kedua, Roh Kudus menolong kita untuk mengerti firman pengajaran benar. Buktinya apa kalau ngerti firman? Dapat menguasai diri, dapat menahan diri. Kalau orang mengerti firman pengajaran benar, dapat menahan diri, dapat menahan diri. Tidak cepat marah, tidak cepat emosi, tidak cepat marah. Itu mengerti firman. Dapat menahan diri, tidak cepat emosi, yang emosi, tidak cepat emosi yang membludak itu, tidak cepat emosi, tidak cepat marah. Ya. Nah itu orang mengerti firman, dapat menahan diri. Nah, ini kita belajar menahan diri, menguasai diri. Kemudian setelah mengerti, kalau matematika sampai di sini, tapi kalau firman, Roh Kudus menolong kita untuk percaya, yakin pada firman. Percaya yakin pada firman sehingga firman Allah menjadi iman di dalam hati. Menjadi iman. Jadi tadi mendengar sungguh-sungguh mengerti firman itu sama dengan firman pengajaran benar menjadi pengertian. Menjadi pengertian. Pengertian ditulis di dahi menjadi pengertian. Buktinya dapat menahan diri. Tidak cepat marah, tidak cepat kecewa, putus asa juga. Tidak cepat bangga. Itu orang ngerti firman. Oh, saat dia diberkati ini enggak bangga, biasa. Mengucap syukur, menahan diri. Saat dia dapat masalah dan lain, tidak, sudah berhenti aja aku. Jangan. Tidak kecewa, tidak putus asa. Tidak kecewa, tidak putus asa. Selalu mengucap syukur pada Tuhan. Itu orang ngerti firman. Ngerti firman. Terus ya. Semoga mengerti. Kemudian Roh Kudus menolong kita percaya yakin pada firman pengajaran benar sehingga menjadi iman di dalam hati, ditulis di hati. Sehingga menjadi iman di dalam hati. Menjadi iman di dalam hati. Ya, hati percaya, mulut mengaku dosa.
Hati percaya ini buktinya. Kalau ada iman di hati percaya, maka mulut mengaku dosa. Nah, ini mengaku dosa kepada Tuhan sama jika diampuni jangan berbuat dosa lagi. Hidup benar. Nah, tidak menghakimi orang lain. Nah, itu buktinya ada iman. Firman Allah sudah menjadi iman. Tadi firman Allah menjadi pengertian di dahi, menahan diri. Tidak cepat marah, tidak kecewa, tidak putus asa. Tidak bangga dengan sesuatu, mengucap syukur. Kemudian percaya yakin pada firman pengajaran benar menjadi iman dalam hati percaya, mulut mengaku. Tidak menghakimi orang lain. Mulut mengaku dosa justru. Kalau diampuni jangan berbuat dosa lagi, hidup benar. Nah, ini ada iman, hidup benar. Itu iman. Jadi iman itu bukan dalam nama Yesus saya tidak boleh cabai, sekarang saya mau makan cabai. Dalam nama Yesus, iman. Bukan itu. Iman itu benar. Iman itu hidup benar. Hidup dalam kebenaran, itu iman. Semoga kita bisa. Kemudian baru Roh Kudus menolong kita untuk dengar-dengaran, praktek firman. Melakukan firman. Praktek firman, dengar-dengaran pada firman pengajaran yang benar. Sehingga firman pengajaran benar menjadi hikmat kebijaksanaan dalam hidup kita. Menjadi hikmat surga, kebijaksanaan surga dalam seluruh kehidupan kita. Dalam kehidupan kita. Nah, inilah proses mendapatkan hikmat surga. Kalau hikmat dunia sekolah, dengar guru, menerangkan matematika, belajar di rumah, nah itu jadi pengertian. Jadi hikmat dari dunia. Ujian lulus, hikmatnya naik dari SD jadi SMP, SMP lulus lagi dari SMA, SMA lulus lagi jadi S1, S1 lulus lagi S2, S2 S3, itu hikmat dunia. Hikmat surga dari mendengar firman sampai mempraktekkan menjadi hikmat surga, kebijaksanaan surga dalam kehidupan kita. Semoga kita, inilah tanda Salomo. Nah, tanda Yunus, Nabi Yunus, pengalaman kematian kebangkitan sudah diterangkan. Ya, mati bangkit, mati terhadap dosa dan seterusnya. Kemarin perjalanan di padang gurun 3 hari, itu ya, Sabtu yang lalu perjalanan di padang gurun 3 hari, ya, berhadapan dengan padang gurun Syur, berhadapan dengan Mara. Nah, itulah pengalaman kematian kebangkitan, tanda Nabi. Sekarang tanda Salomo, hikmat soal firman. Ayo diisi firman kau muda, dengar firman pengajaran yang benar. Roh Kudus yang menolong sampai praktek, maka firman pengajaran benar menjadi hikmat surga, kebijaksanaan surga dalam hidup kita. Kegunaan hikmat surga, kebijaksanaan surga. Kegunaan hikmat surga atau kebijaksanaan surga dalam hidup kita. A, di Wahyu 13, kitab Wahyu pasal yang ke-13, Wahyu pasal yang ke-13 ayat yang ke-18. Wahyu 13. Ini hikmat surga, bukan hikmat dunia, ya, hikmat surga. Yang penting di sini adalah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, kebijaksanaan surga, hikmat, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Dan bilangannya ialah 666. Bilangannya 666. Nah, ini kegunaan hikmat surga atau kebijaksanaan surga. Oke, nomor 1, nah, ini berhadapan dengan antikris. 666 itu antikris. Nah, antikris. Nah, kalau kita punya hikmat surga, maka kegunaan pertama, hikmat surga, kebijaksanaan surga, sanggup untuk memelihara dan melindungi kita. Memelihara, melindungi kita. Mulai sekarang sampai zaman antikris berkuasa di bumi selama 3,5 tahun. Nah, hikmat kebijaksanaan dari surga mampu untuk memelihara, melindungi kita di zaman yang sulit sekarang, sampai zaman antikris berkuasa di bumi selama 3,5 tahun. Sampai zaman antikris berkuasa di bumi selama 3,5 tahun. Secara jasmani bisa.
Secara jasmani yang memelihara melindungi kita secara jasmani. Ya, yang pertama memelihara melindungi secara jasmani. Nah, kita diberkati oleh Tuhan. Saja memelihara melindungi kita secara jasmani. Saja kita dipelihara diberkati Tuhan di zaman sulit ini sampai zaman antikris nanti berkuasa di bumi 3,5 tahun. Kita dipelihara diberkati mulai sekarang zaman sulit ini. Tidak usah takut, asal sungguh-sungguh ada hikmat surga, taat dengar-dengaran hikmat surga, itu yang memelihara kita. Itu yang memelihara. Nah, ini secara jasmani kita dipelihara mulai sekarang di zaman yang sulit sampai zaman antikris berkuasa di bumi selama 3,5 tahun. Kita disingkirkan di padang gurun, dipelihara dengan firman pengajaran benar dan perjamuan suci. Firman pengajaran benar dan perjamuan suci. Nah, makanya sekarang harus biasakan untuk mendengar firman pengajaran benar. Ditambah perjamuan suci, kebaktian pendalaman Alkitab. Itulah pemeliharaan Tuhan nanti. Sekarang kita belajar saja untuk dipelihara oleh Tuhan. Secara jasmani sekarang lewat pekerjaan dan lain terus sampai nanti zaman antikris berkuasa 3,5 tahun di bumi sudah tidak bisa lagi. Nah itu hikmat surga. Kalau hikmat dunia, saja bisa kerja bisa orang kerja, S1 kerja digaji bisa hidup, iya. Tapi setelah nanti antikris berkuasa tidak ada lagi. Nah, semua diblokir, orang Kristen diblokir. Nah, makanya sekarang belajar, mulai hidup dari firman pengajaran dan perjamuan suci. Ayo banyak mendengar firman pengajaran benar dan perjamuan. Kebaktian pendalaman Alkitab, perjamuan suci itu hikmatnya Tuhan untuk memelihara kita dari antikris. Nah di situ ayo utamakan, bukan toko dijual, ini dijual, kita hidup dari Tuhan, dari firman pengajaran, perjamuan suci, jual semua. Enggak, tetap aja. Tetap sekolah, tetap kerja, tetap gaji, tetap silakan. Nah tapi ayo ditambah, kita bergantung bukan dari itu. Buktinya mengutamakan Tuhan, mengutamakan saat-saat makan firman pengajaran dan perjamuan suci. Itu artinya. Loh, katanya tidak bergantung gaji, masih ada gaji, iya. Tapi kita mendahulukan Tuhan. Lebih dari gaji, lebih dari perusahaan, lebih dari itu bergantung pada Tuhan. Firman pengajaran dan perjamuan suci. Ya, perhatikan kaum muda, mulai belajar kebaktian pendalaman Alkitab perjamuan suci. Itu hikmatnya Tuhan, caranya Tuhan. Untuk memelihara kita pada zaman antikris nanti. Yang berkuasa di bumi 3,5 tahun. Secara rohani kita dipelihara. Secara rohani kita dipelihara, tidak dicap 666. Secara rohani kita dipelihara, dilindungi, yaitu tidak dicap oleh antikris 666. Tidak dicap antikris dengan angka 666. Saja, tidak dicap oleh antikris dengan angka 666. Nah ini kebijaksanaan surga. Saja, semoga kita berarti sama dengan tidak menyembah antikris. Itu tidak dicap itu sama dengan tidak menyembah antikris. Penyembahan palsu. Nah, tidak menerima pengajaran yang palsu. Tidak menyembah antikris. Nah, itu tidak dicap. Tapi kita tetap dicap oleh Tuhan lewat firman, pengajaran benar, Roh Kudus dan kasih. Kita dicap dengan firman pengajaran benar, Roh Kudus dan kasih Allah. Sehingga kita bisa hidup benar, hidup suci. Ya, hidup benar, hidup suci. Kita menyembah Tuhan sampai menjadi milik Tuhan selama. Kalau dicap antikris, nah, itu milik antikris. Nah, kita tidak dicap oleh antikris dengan tanda 66. Sehingga tidak menyembah antikris. Tidak menyembah antikris kita hari-hari ini. Semoga kita mengerti. Ya, tidak menerima ajaran palsu, penyembahan palsu. Sudah terjadi dulu. Sadra, Mesakh, Abednego, Daniel. Nah ini pekerjaan antikris dan nabi palsu. Lewat pengajaran palsu, penyembahan palsu. Gak mau Daniel. Sadra, Mesakh, Abednego gak mau juga. Mau diapakan gak mau. Nah ini betul-betul terpelihara. Ayo sekarang kita. Ya, biarlah kita dicap, tidak dicap 6,
6 tapi dicap firman, Roh Kudus dan kasih Allah. Sehingga kita tetap pegang teguh pengajaran, tetap menyembah Tuhan. Tetap menyembah kepada Tuhan sampai menjadi milik Tuhan selama-lamanya. Jadi secara jasmani dipelihara, secara rohani dipelihara. Ini hikmat dari surga. Kalau hikmat dunia terbatas, tapi hikmat surga tidak terbatas. Ya, semoga kita mengerti. Kedua, Amsal 24 ayat yang ke-14. Amsal 24 ayat yang ke-14. Ini kegunaan hikmat dari surga, kebijaksanaan dari surga. Ketahuilah, demikian hikmat untuk jiwamu. Jika engkau mendapatnya, maka ada masa depan dan harapanmu tidak hilang. Harapanmu tidak hilang. Ada masa depan, harapan tidak hilang. Masa depan yang berhasil indah. Kebijaksanaan surga menjamin masa depan yang berhasil dan indah. Harapan tidak hilang. Nah, ini ada harapan baru. Nah, ini hikmat dari surga. Yaitu menjamin masa depan yang berhasil indah. Sampai ya, kita punya pengharapan untuk menjadi sama, untuk menjadi sempurna, sama mulia dengan Tuhan. Yang jasmani, rohani ada. Nah, itu dalam hikmat kebijaksanaan dari surga. Menjamin masa depan yang berhasil indah. Menjamin masa depan yang berhasil indah. Dan sampai kita punya pengharapan untuk menjadi suci, sempurna seperti Yesus. Untuk layak menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan. Ini pengharapan tertinggi. Pengharapan tertinggi. Boleh sekarang ini berharap, oh saya mau S1 saya mau S2 saya mau S3 silakan. Saya mau jadi profesor silakan. Saya mau jadi pedagang sukses, saya mau jadi ini itu silakan. Tapi pengharapan itu hikmat dunia. Tapi kalau hikmat surga, pengharapan di dunia ada, sampai pengharapan untuk suci seperti Yesus suci, sempurna seperti Yesus, untuk layak menyambut kedatangannya kedua kali di awan barzakh. Ini puncaknya pengharapan. 1 Yohanes pasal 3, 1 Yohanes pasal yang ketiga. Ini puncak pengharapan kita hidup di dunia. Kalau cuma sampai jadi ini, jadi itu, jadi ini, gak ada gunanya sampai liang kubur. Paling maksimal sampai liang kubur, tapi sebelumnya sudah pensiun lebih dulu. Jadi hebat, panglima mungkin, belum liang kubur sudah pensiun dulu. Jadi apa saja. Nah, makanya ditambah pengharapan kita oleh hikmat surga yang dunia bisa, masa depan berhasil indah, tapi sampai pengharapan tertinggi. Menjadi suci sempurna seperti Yesus. 1 Yohanes 3 ayat 2 dan 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sampai seperti Dia yang adalah suci. Nah ini kalau hikmat surga, kita mendengar firman, harapannya double. Untuk di dunia masa depan berhasil indah, pengharapan dunia oke. Hikmat surga bisa memberi. Salomo itu masih muda. Dia tidak pengalaman memegang kerajaan yang besar. Tapi begitu diberi hikmat oleh Tuhan, oh bisa. Bisa dari pedang. Nah, terbukti waktu ada 2 perempuan sundal berkelahi tentang anak. 2 anak, 1 kena tidur bersama, 1 kena gencet mati. Nah, kemudian tinggal 1, ini anakku, ini anakku, ini anakku, ini anakku. Nah, bertengkar, berkelahi. Nah, Salomo tinggal hikmat dari surga, pakai apa? Bukan pakai matematika, pakai enggak bisa. Pakai pedang. Nah itu firman, pengajaran yang benar. Perkataan Tuhan, pakai pedang, selesai. Nah ini dia memerintah sampai soal nikah, soal kerajaan, soal nikah sudah selesai oleh pedang. Amin, selesai. Nah, kita juga kalau kaum muda pegang pedang,
kebijaksanaan surga itu pedang. Seperti Salomo pegang pedang. Sudah masa depan berhasil. Pengharapan untuk hidup di dunia ada. Ditambah pengharapan untuk menjadi sempurna seperti itu. Untuk layak menyambut kedatangan Yesus. Jangan lepaskan pedang untuk tukar ijazah, tukar ini. Wah, tidak ada gunanya nanti. Di dunia aja susah. Apalagi pengharapan yang akan datang tidak ada. Pegang pedang. Sekali lagi, bukan berarti berhenti kuliah, berhenti kerja. Enggak, dahulukan pedang. Dahulukan pedang. Dengar firman, hikmat itu dengar firman. Sampai dengar-dengar, berusaha sampai dengar-dengar. Hikmat, pemeliharaan ada. Ya, menghadapi antikris, memelihara kita. Dari sekarang sampai zaman itu. Secara jasmani ada pemeliharaan. Secara rohani ada pemeliharaan. Ya, sampai kita bukan milik antikris 666, milik antikris binasa, tapi kita milik Tuhan, hidup kekal selama. Satu, kedua, ada harapan. Masa depan untuk jasmani ada, untuk rohani ada. Double. Ayo pegang pedang. Kerjalah yang keras, sekolahnya yang keras, tapi jangan lepaskan pedang. Nomor satu, cari pedang. Dengaran pada firman. Jangan gara-gara nilai kita buang pedang, nyontek dan lain, jangan. Jangan gara-gara uang kita korupsi, buang pedang, itu namanya buang pedang. Jangan. Jangan karena jodoh, Salomo karena jodoh. Buang pedang. Tidak penting sudah pedang. Dulu sangat menghargai firman. Sekarang punya jodoh, baru pacaran, buang pedang. Jangan. Ngeri. Salomo ngeri nasib terakhir. Nah, hati-hati. Pegang pedang. Terus ya, ada harapan. Untuk hidup di dunia. Sampai harapan masa depan. Sampai sempurna seperti itu. Itu. Yang ketiga. Amsal 9 ayat 1. Amsal 9 ayat 1. Hikmat telah mendirikan rumahnya. Menegakkan ketujuh tiangnya. Hikmat telah mendirikan rumahnya. Membangun rumahnya. Menegakkan ketujuh tiang. Jadi hikmat surga, kebijaksanaan surga. Surga membawa kita dalam pelayanan pembangunan rumah rohani. Pelayanan pembangunan rumah rohani. Pelayanan pembangunan tubuh Kristus sekarang. Nah, ini satu. Saya ulangi, hikmat kebijaksanaan surga membawa kita, menggairahkan kita. Menggairahkan, membawa kita, menggairahkan kita. Untuk aktif dalam pelayanan. Pembangunan rumah rohani. Pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Nah, saudara, urutannya, tingkatannya, mulai dari nikah, ayo layani nikah. Nah, dengan hikmat surga, bisa. Kita sudah taat pada firman, tinggal taat pada orang tua, ya bisa. Aku bisa. Nah, ayo, sungguh-sungguh. Sebagai suami, sudah taat pada firman, ya mengasihi istri bisa. Bisa. Saudara, istri taat pada firman, tunduk pada suami bisa, layani nikah. Secara rohani, secara jasmani dilayani yang baik nikah itu. Bantu orang tua ya, kaum muda selalu bantu kamu, enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Ya, saya orang desa. Saudara. Jadi bantu orang tua harus. Enggak bantu orang tua. Enggak ada asisten di rumah tangga, enggak ada, bantu dari kecil. Harus bantu. Dari SD sudah bantu, cuci baju sendiri, setrika sendiri, ya itu kami orang desa. Bantu. Nah ini, jadi apalagi orang tua yang sudah kerja kantor pulang, masih cucikan baju kita sudah gadis. Wah ini terlalu ini. Terlalu, jangan. Ayo belajar, layani dengan kebijaksanaan surga, layani rumah tangga yang baik. Ya, kemudian penggembalaan, ayo kaum muda, musik, penerima tamu, ayo layani. Ini kebijaksanaan surga, hikmat surga yang menggairahkan, mendorong kita, aktif dalam pelayanan pembangunan rumah rohani tubuh Kristus yang sempurna.
Kemudian antar penggembalaan. Nah ini ke Surabaya dekat. Saudara. Dari Jerman aja datang. Saudara. Nah, dari Singapura datang. Saudara. Dari Jerman datang. Dari ini. Ini dekat-dekat dari Malang. Ya, ayo. Ya, Kurkom Muda, ayo perhatikan. Ya, saya sudah bersaksi dengan belum nyanyi, baru datang sudah orang. Ya luar biasa. Nama Tuhan dipermuliakan. Ya banyak kesibukan kita, banyak. Tapi tadi itu, dahulukan pedang. Sudah percayalah, dahulukan pedang. Ya, dahulukan pedang. Semoga kita bisa mengerti. Semoga. Ini ada adik saya ini dulu. Saya ingat waktu itu kebaktian kunjungan kami masih Bapak Pendeta Indiono almarhum ke Jember. Di Hotel Bandung Permai. Nah, itu. Jadi waktu firman itu pas penerimaan mahasiswa baru. Penerimaan mahasiswa baru negeri. Kalau dulu Simpen Maru kalau tidak salah dulu. Ya, sekarang apa? Simpen pinjem. Dulu Simpen Maru. Apa itu? Penerimaan mahasiswa baru, Simpen Maru. Ya, kami ikut, adik saya ikut bawa buku. Orang Surabaya bawa buku. Anak kaum muda Surabaya yang lulus bawa buku semua. Lalu Om Yo bilang, kamu mendahulukan kaum muda. Tuhan tolong. Papa saya sempat tanya, masa bisa? Sungguhan. Nah itu, sungguh. Papa saya baru-baru waktu itu. Ya, beliau bertanya, wah masa bisa begitu? Ya bisa Pak. Ya, adik saya ini salah satunya dapat negeri. Padahal nilainya dia taruh di kasur, bawah kasur. Nilai SMA-nya jelek dia. Kurang bagus. Sesungguhnya sulit, tapi Tuhan tolong. Tuhan tolong. Itu yang saya ingat betul. Saya ingat. Sesudah itu ayah saya itu bersaksi terus, almarhum ayah saya. Di bus dia berdua duduk dengan penginjil. Begini begini. Oh saya sudah mengalami, terima kasih. Saya percaya. Yesus begitu, kuat imannya. Dia, begitu. Ayo dahulukan Tuhan. Memang banyak tantangan, bukan berarti tidak usah belajar. Nanti bagus, enggak, mereka bawa buku. Ada satu hamba Tuhan dari daerah kami. Kemudian hamba Tuhan dengan anak 5 tahun. Loh, istrimu? Dulu tinggal di gereja dengan saya. Dia kaum muda tinggal di gereja dengan di situ. Ya, jadi dididik juga di gereja. Lalu, loh istrimu? Oh ada anak saya yang ujian. Kapan ujiannya? Ya, Senin. Ya, ujian kenaikan kelas. Loh, bawa buku belajar. Oh gitu ya bawa istri, bawa anak, bawa buku. Ya siap saya ikut dengan istri anak, ikut. Nah, begitu, jangan menyerah. Ya, jangan menyerah kalah. Ya, pegang pedang, jangan menyerah kalah. Tuhan tolong kita. Tidak mungkin Tuhan tidak tolong. Ayo mulai sekarang. Nah, yang biasa HP belajar sekarang. Untuk menghadapi Surabaya, mulai cicil, belajar sekarang. Belajar keras. Ya, jangan nonton dulu, jangan ini dulu. Televisi, ini upil, apa itu. Ya, jangan nonton dulu. Ya itu. Nah, berhenti dulu. Saya berkorban untuk Tuhan, untuk pedang. Nah, belajar dulu. Ya, pasti Tuhan tolong kita. Amin. Nah, begitu. Jangan menyerah kalah. Imam dan raja. Kenapa imam dan raja? Om sudah terangkan, raja itu menang. Gak ada, ada halangan sedikit, kalah, gak bisa. Jangan. Ayo, jangan bergantung orang juga. Orang gak bisa, gak bisa juga temanku gak pergi kok, aku tidak. Lihat Tuhan, lihat pedang, jangan lihat orang. Orang tuaku gak pergi, aku lihat orang. Lihat Tuhan. Jangan lihat orang, itu lihat orang. Jangan, masing-masing. Ke surga itu masing-masing. Ke surga itu masing-masing. Melayani pembangunan tubuh, 7 itu sempurna nanti. Melayani pembangunan tubuh masing-masing. Kita bisa berdoa, mengajak mereka. Jangan kita gandol. Orang tua ikut, pacar ikut, dak ikut. Jangan. Tuhan tolong kita. Tuhan tolong. Nanti kecewa luar biasa. Sudah. Jangan. Harus mandiri dalam kerohanian. Untuk bisa mengajak yang lain. Harus mandiri, kuat.
baru bisa mengajak. Jangan gandol yang lain justru. Jangan. Jadi jangan salah ya. Jangan pikir enggak usah belajar katanya Om. Bukan. Sekarang ini ayo cicil. Biasa apa? Saudara biasa senang-senang apa? Ya, olahraga mungkin berhenti dulu 3 hari ini. Untuk menghadapi belajar. Nah, begitu. Diatur. Ya, Tuhan tolong kita semuanya. Ya, ayo ini aktif semua dalam pembangunan tubuh Kristus. Antar penggembalaan sampai nanti Israel kafir menjadi satu tubuh sempurna. Semoga kita mengerti. Semoga kita mengerti. Ya, semoga kita bisa mengerti. Ya, Tuhan tolong kita. Tuhan tolong. Yakin pengalaman-pengalaman Om juga begitu. Saat-saat pelayanan, saat-saat menghadapi ujian, saat-saat menghadapi ini. Saya hadapi dengan iman kepada Tuhan. Tapi belajar. Yang lain tidur, aku belajar. Aku belajar. Naik sepeda sambil besuk, naik sepeda ini. Nah, biasanya Om yang mengayuh. Nah, tapi kalau ada ulangan, ada ini, ada ujian. Nah, Om pengerjanya yang suruh mengayuh. Aku di belakang, baca. Nah, sambil baca. Ya. Naik mobil ke gunung itu melayani. Pendetanya di depan, pendetanya itu Om Pang itu yang di Surabaya itu. Ya. Nah, saya di belakang bawa buku, sampai tanya, dia lihat dari spion, baca apa itu? Baca, oh besok dia ujian Om, besok ujian. Padahal datang dari gunung jam 2 malam, jam 1 malam, 2 malam. Saya tidur sebentar, belajar lagi. Ya, setelah itu, setelah ujian besok tidur dulu sebentar. Nah, begitu, harus berjuang, ya. Ini digairahkan oleh hikmat dari Tuhan. Semoga kita bisa mengerti. Jadi membangun rumah, hikmat, kebijaksanaan surga, membangun tubuh Kristus, membuat kita, mendorong kita aktif, membangun tubuh Kristus, tingkatannya mulai dari nikah, terus ya, penggembalaan, antar penggembalaan sampai tubuh sempurna. Kemudian aktif membangun tubuh Kristus, mulai dasarnya tadi, dasar. Matius 7:24, membangun rumah di atas dasar batu. Nah, ini. Jadi hikmat surga, aku mendorong kita untuk aktif dalam pelayanan rumah rohani, pembangunan tubuh Kristus, mulai dari dasar. Batu karang, itulah korban Kristus. Dasar batu karang, korban Kristus. Nah, ini. Sehingga kita tidak goyah sedikit pun. Nah, batu karang. Dasar batu karang, sehingga tahan uji, sehingga batu karang tahan uji. Ada angin, ada hujan lebat, ada angin kencang, ada banjir, tahan. Ayo ujian apa sekarang? Tahan. Kita jangan rubuh, jangan goyah, jangan rubuh, jangan tersandung, jangan tinggalkan pelayanan. Dasar korban Kristus. Begitu saya, ya Om sudah cerita, waktu Om di lembaga pendidikan Alkitab masih cuma enggak makan sudah mau lari. Nah, itu goyah masih. Cuma enggak makan, enggak minum. Enggak punya uang sepeser pun. Tapi sudah ngamuk. Mau bekerja besok, enggak mau lagi aku. Enggak mau lagi aku. Nah, ini namanya enggak kuat. Ayo, saudara-saudara lebih kuat dari saya. Nah, apapun yang dihadapi, teguh. Tetap tidak tersandung, tidak terjatuh, tidak tinggalkan pekerjaan Tuhan. Tuhan tolong. Dasar yang kuat ya, tahan uji. Kemudian membangun tiang, 7 tiang. Itu hikmat surga, 7 tiang. Nah, dasarnya kalau sudah ada, bangun tiang-tiang. 7 tiang. Tadi itu ya, 7 tiang. Ayo 7 tiang itu apa? Yakobus 3 ayat 17. Yakobus 3 ayat 7. Nah inilah hikmat surga. Hikmat dunia doakan. Ayo semua silakan sekolah, silakan. Tapi ditambah hikmat surga, pegang pedang jangan lupa. Mendengar dan dengar-dengaran itu tadi sama dengan pegang pedang. Seperti Salomo pertama kali masih muda pegang pedang. Selesai masalah kerajaan, masalah nikah, buah nikah, masalah apa, selesai dengan pedang. Nah, sayang masa tua dia lepas, habis. Begitu lepas habis. Karena sesuatu dia lepas habis. Ya, Tuhan tolong kita. Ayo hikmat 7 tiang. Tapi hikmat dari atas, dari surga pertama murni. Nah ini tiang pertama, murni. Kesucian sampai dalam hati.
murni. Kesucian sampai dalam hati, itu murni. Selanjutnya pendamai. Ya, pendamai. Saudara, murni, kesucian sampai dalam hati. Pendamai, tidak bertengkar dan lain-lain. Masalah besar jadi kecil, masalah kecil jadi tidak ada. Jangan dibalik, troublemaker. Nah, tahu ya, perusuh. Oh, enggak ada masalah. Tahu kamu tuh, tahu. Sampai temannya sudah enggak mau kur kaum muda, sudah enggak mau lagi masuk ibadah. Karena gosip terus. Jangan, itu perusuh. Pendamai. Pendamai. Membawa damai, pendamai. Itu saja. Masa tidak bertengkar. Pendamai itu tidak bertengkar. Masalah besar jadi kecil. Masalah kecil jadi tidak ada masalah. Nah, ini pendamai. Ya, semoga kita mengerti. Kemudian peramah. Peramah. Ya, peramah itu tidak suka marah-marah. Peramah. Itu ya, ramah. Ya, itu tidak suka marah. Apalagi tanpa alasan. Itu peramah. Kemudian penurut. Penurut mau terima koreksi. Itu orang penurut. Kamu kok gitu pakaianmu itu. Oh iya, terima kasih ya. Nah, itu namanya penurut, jiwa penurut. Nah, ini kalau wanita jadi istri, wah sif. Tapi kalau suku, wah apa kau mau urusan apa? Wah gawat itu. Gawat itu. Nah, penurut, mau terima koreksi, apalagi koreksi firman dia terima. Koreksi orang, maaf ya, begini. Oh iya, terima kasih ya, terima kasih. Nah, begitu. Itu namanya penurut. Penuh belas kasih. Penuh belas kasihan. Ya. Kemudian tidak menghakimi itu, penuh belas kasih, tidak menghakimi. Buah-buah yang baik. Buah yang baik, perbuatan baik. Tidak memihak. Tidak memihak. Jujur. Adil, tidak memihak. Jujur, adil, dan tidak munafik. Tidak munafik. Tidak memihak dan tidak munafik. Tidak pura-pura, tidak munafik. Nah, tulus, tidak munafik, itu tulus. Jujur, tulus, itu hampir sama. Jujur, tulus, itu rumah doa. Nah kalau sudah sampai tiang 6, tiang 7, itu rumah doa kita. Orang jujur itu doanya berkenan. Orang tulus, jujur, tulus, itu sudah menjadi rumah doa. Nah, mulai kita banyak menyembah Tuhan, rumah doa. Tadi beribadah melayani pembangunan tubuh Kristus. Mulai di rumah, di penggembalaan kita beribadah melayani Tuhan. Nah itu dibangun. Dasar tahan uji, tidak terhalang apapun juga. Itu dasar tahan uji, tidak terhalang, tidak rubuh oleh apapun juga. Tidak terhalang apapun. Kemudian tiang 7 sampai 6 dan 7, jujur, adil, tulus, itu sudah menjadi rumah doa. Rumah doa. Amsal 24 ayat 3 dan 4. Nah, jadi rumah sudah dibangun, lalu ada kamar-kamar. Nah ini rumah doa. Kamar-kamar itu hati kita, hubungan dengan Tuhan, hubungan doa. Dengan hikmat rumah didirikan sudah, rumahnya dasarnya kuat, tidak terhalang apapun, tidak rubuh oleh apapun. Nah itu kuat karena dasarnya korban Kristus. Saat tadi Om belum bilang, saat kita tidak kuat, tadi Om gak kuat, lihat korban Kristus. Lihat korban Kristus. Lihat korban Kristus. Pasti kuat. Pasti kuat. Ya mulai ragu, aduh nanti begini, nanti. Mulai ragu, lihat korban Kristus. Lihat korban Kristus. Pasti kokoh. Batu karang, kokoh. Terus ya, kemudian 7 tiang, sampai jujur, adil, tulus, tidak munafik, tulus. Nah, itu rumah doa. Seperti kamar-kamar. Dengan hikmat, rumah didirikan, dengan kepandaian ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Kamar-kamar itu hati kita. Nah, kamar-kamar ini rumah doa. Kamar-kamar hati kita, hubungan
Doa penyembahan itu hubungan hati dengan Tuhan. Hubungan hati ke hati dengan Tuhan. Paling intim, paling erat, paling rahasia. Itu doa penyembah. Suami tidak tahu, istri tidak tahu. Kita menyembah haleluya. Sama mengucapkan haleluya Yesus. Tapi kedalaman hatinya beda. Beda-beda. Itu hubungan hati dengan hati. Sampai ke situ kaum muda harus. Ayo kita sudah dipakai membangun rumah. Di rumah tangga. Di penggembalaan sebagai apa? Ayo nanti ke Surabaya. Ayo berusaha. Tuhan tolong ya semuanya. Kuat. Dasar yang kuat. Lalu didirikan tiang. Sampai jujur. Jadi kaum muda yang jujur. Adil. Tulus. Tidak munafik. Tidak pura-pura. Tulus. Itu sudah menjadi rumah doa. Mendorong kita menyembah Tuhan. Hubungan hati dengan hati. Hubungan yang paling intim. Hubungan yang paling erat. Hubungan yang paling rahasia dengan Tuhan. Hati dengan hati. Terus ya tadi dengan kamar-kamar. Enggak, 4. Dan dengan pengertian. Kamar-kamar diisi bermacam harta benda yang berharga dan menarik. Kamar hati harus diisi dengan harta benda yang berharga dan menarik. Harta benda yang berharga dulu. Jadi kamar hati harus diisi dengan harta benda yang berharga. Apa itu? Mazmur 51, 18 sampai 19. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelian. Sekiranya ku persembahkan korban bakaran, kau tidak menyukainya. 19. Korban sembelian kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak kau pandang hina. Kalau bahasa Indonesia tidak kau pandang hina, boleh ya, saya samakan dengan harta benda berharga. Tidak dipandang hina berarti berharga. Ini harta benda berharga di dalam hati kita. Apa? Hati yang hancur. Hati yang hancur. Raja Daud hebat. Raja hebat semuanya. Tapi dia punya ini. Jiwa yang lain. Hati yang hancur. Jiwa yang hancur. Yaitu apa? Ini 51 ini tentang kejatuhan Daud dengan Batseba. Ditegur oleh Nabi Nathan. Kalau Raja Herodes, habislah Nabi Nathan. Dia masukkan di penjara seperti Nabi Yohanes Pembaptis. Tegur, raja, tidak boleh raja ngambil istri orang. That's penjara, strek, habis. Keras hatinya Raja Herodes, mengandalkan kerajaannya, mengandalkan kedudukan, kepandaian. Nah itu hati-hati kaum muda, saya juga. Kalau orang mengandalkan suatu dari dunia, keras hatinya, keras sekali. Tapi untunglah Raja Daud, begitu ditegur oleh firman, oh hancur hati, mengaku. Hancur hati itu mengaku tidak layak di hadapan Tuhan. Mengaku tidak layak. Mengaku dosa-dosa kepada Tuhan sama. Jika diampuni jangan berbuat. Mengaku tidak layak. Nah ini harta yang berharga di hadapan Tuhan. Tidak kau pandang hina. Jadi jangan ragu mengaku dosa kaum muda. Ya, itu berharga di hadapan Tuhan. Jangan menghakimi orang, itu sangat hina di hadapan Tuhan. Kalau menghakimi orang itu sangat hina. Tapi kalau kita hancur hati mengaku saya tidak layak Tuhan. Banyak kekurangan kelemahan saya dari ujung rambut sampai kaki. Dari pikiran, hati, perkataan, perbuatan. Aduh terlalu banyak Tuhan, ampuni saya. Harus minta ampun pada sesama, silakan. Kepada Tuhan, kepada sesama. Jika diampuni jangan berbuat dosa lagi. Ini yang berharga. Kaum muda berharga. Kehidupan Kristen berharga. Hamba Tuhan bukan yang nyala-nyala. Jemaat pemberontak sudah. Gampang. Tapi sangat hina di hadapan Tuhan. Lain kalau aduh ini salahku juga. Sidang jemaat sampai mengalami begini. Salah saya. Ampuni Tuhan. Salah aku. Kurang saya ini. Masih banyak ketidaklayakan. Itu lain, ini berharga di hadapan Tuhan. Amin, berharga, hati hancur. Kemudian barang yang menarik.
menarik bagi Tuhan. Kalau menarik, umpama lihat saya punya sesuatu di sini mungkin kelap-kelip, ini lampunya mati, kelap, orang datang, so menarik. Apa itu? Apa itu? Menarik datang. Tuhan ada di surga. Kenaikan Tuhan ya. Yesus terangkat naik ke surga. Amin. Duduk di sebelah kanan takhta Allah. Tapi kalau kita kamar hati kita diisi benda yang menarik, dia tidak segan-segan tinggalkan surga, datang kepada kita, melawat kita semua. Amin. Melawat. Nah inilah apa? Hati diisi barang yang menarik. Yesaya 57, 15 mulai. Yesaya 57, 15 mulai. Yesaya, ini harta yang menarik. Yesaya 57, 15. Sebab beginilah firman yang maha tinggi, yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya. Bersemayam untuk selamanya. Dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi, di sebelah kanan takhta Allah Bapa, dan di tempat kudus. Tetapi juga bersama-sama dengan orang yang remuk rendah hati. Turun, ditarik, dari atas ditarik ke bawah. Bagi orang yang remuk rendah hati. Untuk menghidupkan semangat orang yang rendah hati. Untuk menghidupkan hati orang yang remuk. Nah, ini harta yang menarik, hati yang hancur. Yaitu mengaku tidak mampu apa-apa. Tidak berharga apa-apa. Tadi tidak layak Raja Daud. Banyak dosa minta. Sekarang tidak bisa Tuhan. Sekolahku tidak bisa. Untuk masa depan tidak bisa. Untuk semua menghadapi ulangan tidak bisa. Semua tidak bisa. Pekerjaan tidak bisa semua. Gak mampu. Apalagi melayani Tuhan gak mampu. Nah ini mengaku tidak mampu. Hancur hati mengaku tidak mampu, tidak berdaya apa-apa. Jadi kalau digabung hati yang hancur sama dengan hati yang merasa tidak layak dan tidak mampu apa-apa. Hanya bergantung kepada tangan anugerah Tuhan yang besar. Ini yang menarik hadirat Tuhan. Hati yang hancur adalah hati yang merasa tidak layak, banyak salah. Merasa tidak mampu, tidak berharga, tidak bisa apa-apa. Sehingga hanya bergantung kepada anugerah Tuhan yang besar. Bergantung hanya karena anugerahmu yang besar. Kemurahanmu yang besar hidupku. Setiap detak jantungku. Gak mampu saya Tuhan. Hanya bergantung pada anugerah Tuhan. Maka Tuhan tertarik. Ini menarik hadirat Tuhan dari surga. Datang di tengah-tengah kita. Melawat kita semua. Mengulurkan tangan anugerah Tuhan yang besar. Mengulurkan tangan anugerah yang besar kepada kita. Kita ulurkan tangan tadi. Dia ulurkan tangan anugerah yang besar. Hasilnya terakhir. Hasilnya. Ya. Terus baca lagi. Yesaya 57 ayat yang ke-16. Tadi menghidupkan. Untuk menghidupkan 15 ya. Semangat orang yang rendah hati. Dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Sebab bukan selamanya aku hendak berbantah, bukan seterusnya aku hendak murka, supaya semangat mereka jangan lemah di hadapanku, padahal akulah yang membuat nafas kehidupan. Semangat jangan lemah, kuat teguh hati. Nomor satu hasilnya kita menjadi kuat teguh hati, menguatkan kita. Tangan anugerah Tuhan yang besar memberi kekuatan ekstra sehingga kita kuat teguh hati, tidak kecewa, tidak putus asa, tidak tinggalkan Tuhan. Nah ini kuat teguh hati, semangat terus, ayo kaum muda. Tidak kecewa, tidak putus asa, tidak tinggalkan Tuhan. Tidak bangga dengan sesuatu sampai tinggalkan Tuhan juga. Tidak. Tetapi tetap setia berkobar, semangat dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Sampai garis akhir. Sampai meninggal, sampai Tuhan. Ayo semangat. Yang sudah loyo-loyo, ayo semangat. Jangan kecewa. Mungkin ada kok gini ya. Sudah melayani, sudah latihan kursus, kok gini. Ayo semangat lagi. Mohon pada Tuhan, hati hancur. Yang bangga sudah mulai jauh dari Tuhan, mulai punya sesuatu, mungkin kerjaan sudah bagus, sekolah bagus, mungkin punya pacar, punya ini, mulai menjauh dari Tuhan. Kalau dulu banding-banding, kalau dulu saya begini, begini. Sekarang ya mulai bangga-bangga, mulai tengah hati-hati. Ayo semangat lagi. Semua setia berkobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Setia berkobar. Yo, semoga kita bisa mengerti. Ya.
Tetap setia berkobar, tetap percaya berharap Tuhan. Ini kuat teguh. Tetap percaya berharap Tuhan. 1 Tawarik 19:13. Tuhan jadikan baik semua. Kuatkan hatimu, mari kita menguatkan hati untuk bangsa kita. Untuk kota Allah kita, Tuhan kiranya melakukan yang baik di mata. Waktu itu peperangan. Ya, mau kecewa, ayo kuat, biar musuh lebih kuat, ayo kuat teguh hati. Tuhan yang berperang. Nah, kuat teguh hati, tangan anugerah Tuhan yang besar. Sanggup menjadikan semua baik pada waktunya. Sanggup memberi kemenangan, menyelesaikan semua masalah pada waktunya. Sudah percayalah. Banyak hari-hari ini kaum muda, banyak tersungkur di kaki Tuhan. Hati yang hancur. Hari-hari ini, ayo. Dengar firman, dengar-dengaran seperti Maria, Marta, oh Maria ini duduk aja Tuhan, oh ini yang terbaik. Dengar firman, sampai dengar, mendorong kita, hikmat, melindungi, memelihara, hikmat menjamin masa depan, hikmat mendorong kita untuk aktif dalam pembangunan tubuh Kristus. Ayo aktif semua, pembangunan ada dasar, kuat, tidak goyah, ada tiang, sampai tulus, jujur menjadi rumah doa. Isilah hati, kamar-kamar dengan hati yang hancur. Menarik Tuhan. Tidak layak berharga. Tidak mampu, gak bisa apa-apa. Menarik hadirat Tuhan. Mengulurkan tangan. Kita ulurkan tangan, dia ulurkan tangan. Kita kuat teguh hati. Semua baik, semua selesai. Kemudian teruskan. Yesaya 57, satu lagi ya. Kemudian, aku telah melihat segala jalannya itu, 18, tapi aku akan menyembuhkan dan akan menuntun dia dan akan memulihkan dia dengan penghiburan juga pada bibir orang-orang yang berkabung. Aku akan menciptakan puji-pujian, damai sejahtera bagi mereka yang jauh, bagi mereka yang dekat. Firman Tuhan, aku akan menyembuhkan dia. Tangan anugerah Tuhan yang besar sanggup menuntun kita ke Yerusalem baru, tempat penggembalaan terakhir. Yesus naik ke surga menyediakan tempat bagi kita. Sesudah itu dia akan turun memberikan tempat bagi kita. Menuntun ke Yerusalem yang baru. Sama dengan mengubahkan kita. Mengubahkan kita. Mengubahkan kita. Dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Mengubahkan kita. Dari manusia daging menjadi manusia. Yaitu apa? Damai sejahtera. Hari-hari ini harus damai sejahtera. Jaga damai sejahtera. Tidak merasa apa-apa lagi yang daging rasakan. Takut, serahkan, damai. Najis, serahkan, damai. Jahat, emosi, awas kok, serahkan, damai. Apa lagi? Takut, khawatir, jahat, najis, kecewa, serahkan. Wah, kok begini? Damai sejahtera. Bangga, serahkan, damai. Tidak merasa apa-apa lagi yang daging rasakan. Tapi kita hanya mengasihi Tuhan, itu damai. Ayo, damai sejahtera hari-hari. Enak dan ringan. Kalau damai sejahtera, kita dituntun ke Yerusalem baru, diubahkan damai sejahtera, semua enak ringan, sampai terakhir yang jauh dan yang dekat menjadi damai. Yang jauh bangsa kafir, yang dekat Israel. Israel dan kafir menjadi satu tubuh yang sempurna. Jika Yesus datang, maka yang jauh dan yang dekat menjadi damai sejahtera. Menjadi satu tubuh yang sempurna, mempelai wanita yang siap untuk menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan. Nah, inilah yang bisa saya sampaikan, tanda salum. Yo, silakan belajar di dunia, kerja silakan, jangan lupa hikmat surga harus dicari dengan mendengar sampai dengar-dengaran firman. Ya, di situ ada hikmat. Untuk apa hikmat itu? Mendorong kita untuk aktif dalam hikmat memelihara, melindungi sampai antikris, memberi masa depan berhasil indah. Dan hikmat mendorong kita masuk pembangunan tubuh Kristus. Ayo semua layani Tuhan, mulai dalam nikah semua layani sampai betul-betul
Saudaraku, sampai tulus 7 tiang, tulus jujur, rumah doa. Isilah hati dengan hati hancur, berharga, ngaku tidak layak, ngaku tidak mampu. Itu menarik hadirat Tuhan. Kita hanya ulurkan tangan, saya hanya bergantung anugerah Tuhan yang besar. Tuhan akan mengulurkan tangan anugerah Tuhan yang besar kepada kita semuanya. Ayo, apapun yang kita hadapi, Tuhan pasti tolong kita. Kuat, teguh hati. Semua baik, semua selesai. Kita dituntun oleh Tuhan ke Yerusalem yang baru. Damai sejahtera, enak ringan, wajah berseri. Nah, awet muda. Kalau enak ringan semua wajah berseri, nanti kaum muda awet muda. Nah, kaum muda namanya kaum muda, jadi awet muda. Nah, itu kalau wajah berseri, kalau muram terus ini terus susah. Ayo wajah berseri, hati damai, enak ringan, wajah berseri, sampai terakhir jangankan dengan orang tua, jangankan dengan siapa, dengan Israel bisa damai. Jadi satu tubuh sempurna. Itu di Efesus 2 ayat 1 tubuh. Mempelai wanita siap menyambut kedatangan Tuhan. Kedua kali di awan. Tuhan memberkati. Besar anugerah. Ayo datang dengan hancur hati. Serahkan. Apa gagal? Waduh kadung gagal Kadung itu terlanjur gagal. Terlanjur jatuh. Terlanjur. Sudah serahkan semua. Hati hancur. Di hadapan Tuhan. Serahkan semua. Tidak bisa apa-apa. Tuhan tidak bisa apa-apa. Tuhan yang tolong. Yang berhasil jangan sombong. Semua karena tangan anugerah-Mu. Tetap Tuhan, tetap pegang saya. Tetap peluk saya Tuhan. Sampai Engkau datang kembali. Yuk, besar anugerah-Mu. Kur, besar anugerah. Haleluya. Besar anugerah-Mu. Berlimpah kasih-Mu, semakin hari makin bertambah. Besar anugerah Tur, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah. Dengan tundukkan kepala. Besar anugerah Tuhan, lebih besar dari apapun yang kita hadapi. Tuhan hanya mencari kamar-kamar yang diisi barang berharga, barang menarik, hati yang mengaku kepada Tuhan. Bisa hancur hati malam ini, hanya anugerah-Mu. Lebih pelan-pelan lagi. Dimanapun kau muda berada, WR4 Surabaya, Suprapto 2 WC Medan, dalam negeri, luar negeri, di sini, di mana saja, sama. Tuhan hadir di mana-mana. Dia tertarik oleh hati yang hancur. Sekalipun berhasil tapi hati hancur mengucap syukur karena Engkau. Apalagi yang masih gagal dan lain-lain. Datang. Sebenarnya saya tidak memberi kesempatan tapi tidak boleh. Harus. Dimanapun saudara berada. Depan laptop di Medan, di Surabaya, di sini. Sama, Tuhan hadir di tengah kita. Ada yang mau maju tapi jangan ikut-ikut. Jangan menghalangi yang lain. Jangan ikut-ikut. Yang sungguh-sungguh butuh Tuhan. Datang dengan hati hancur, serahkan siapa saja, ayo silakan, jangan gengsi, jangan ini. Naik ke atas ya, naik. Haleluya. Yang di Medan, Suprapto ada Tuhan hadir. Di WR4 Surabaya ada uluran tangan anugerah yang besar. Di sini ada, di depan laptop, di depan komputer, HP ada. Yang lain boleh berlutut, boleh duduk, terserah. Haleluya.
Mungkin orang tuamu tidak tahu kau muda, tapi Tuhan tahu malam ini. Haleluya. Apa keadaanmu? Serahkan kepada Dia. Pelan-pelan musik. Haleluya. 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 Berseru kepada Dia. Hubungan hati dengan hati kepada Tuhan. Curhat hanya kepada Tuhan. Haleluya. 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 Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka. Haleluya. Kami menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawaka. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kami menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Jamah kami Tuhan, jamah. Tangan anugerah yang besar, jamah. Haleluya, haleluya. Ya lawasa. Kami tidak bisa apa-apa tanpa Engkau. Apapun keadaan kami Engkau tolong. Seperti Daud ditolong oleh Tuhan. Haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Oh, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa. Tidak ada yang mustahil bagimu. Tidak ada yang mustahil bagimu. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Sampai betul-betul kami terangkat di awan-awan. Sampai di takhta-Mu juga Tuhan. Haleluya. 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 Ya Rasul. Biar kami mengasihi Engkau lebih dari semua Tuhan. Haleluya. 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 Ya lawasa. Ya lawasa. Haleluya. Kami menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Bangkit berdiri di tempat yang ada. Ayo. Raja Daud sesudah ditolong tidak berbuat lagi. Sesudah jatuh diangkat. Ayo bertahan. Dipeluk dalam tangan anugerah yang besar. Angkat dua tangan ke atas. Serahkan hidup dalam tangan anugerah yang besar. Wajah berseri. Sudah tidak bisa apa, serahkan semua. Yakinlah Dia tidak menipu kita semua. Angkat dua tangan ke atas. Haleluya. Dimanapun kita berada. Haleluya. 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 Engkau tidak menipu kami Tuhan. Haleluya. 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 Engkau tidak menipu kami Tuhan. Haleluya. 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 Ya lawasa, ya lawaka, ya lawasa. Engkau tidak menipu kami Tuhan. Peluk kami dalam tangan anugerah yang besar. Sampai Engkau datang kembali. Tuhan tolong turunkan tangan. Kembali ke tempat masing-masing. Haleluya. Haleluya. Tetapkan firman-Mu dalam kami Tuhan. Tetapkan pelukan tangan anugerah yang besar kepada kami semua. Kami tidak mampu, siapapun kami tidak mampu. Oh, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawaka, ya lawaka. Terima kasih Kau terlalu baik bagi kami. Tetapkan firman. Gembalakan kaum muda semua di sini, WR4 Surabaya, Supraptodo ABC Medan yang tergembala jarak jauh di dalam negeri, luar negeri. Karena pengajar benar, karena oh Tuhan keadaan Engkau tolong semua. Beri kesempatan kerinduan
kesetiaan mendengar, mengerti, melakukan firman. Dalam 3 macam ibadah pokok kami merasa keubahan, kepuasan, pertolongan dari Tuhan. Kami digairahkan masuk dalam pembangunan rumah rohani tubuh Kristus yang sempurna Tuhan. Semua dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Jiwa-jiwa sudah undur, tarik kembali. Jiwa baru pertambah-tambahkan, gembalakan kami. So, pakai kami menjadi saksimu, membawa jiwa-jiwa datang kepadamu, digembalakan Tuhan. Tuhan balaskan berkat berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Syukur kepadamu. Yang bekerja Tuhan berkati dengan berkat dari surga. Buka firman, buka jalan. Tidak ada yang mustahil. Kami tidak mampu, tidak ada yang mustahil Tuhan. Yang mencari pekerjaan juga buka firman, buka jalan. Kami tidak mampu Tuhan. Tidak ada yang mustahil Tuhan, tolong. Yang sekolah kuliah menghadapi ujian kenaikan kelas, ujian akhir skripsi, tesis, disertasi dan lain. Tolong semua. Kami tidak mampu apa-apa Tuhan. Tangan anugerah yang besar menolong kami Tuhan. Sehingga kami tidak terhalang beribadah melayani Tuhan. Oh Tuhan, Engkau tolong semua. Nilai-nilai merosot semua, naikkan semua Tuhan. Engkau tolong. Tidak ada yang mustahil bagimu. Terima kasih, terima kasih. Syukur hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kaum muda berikan pergaulan yang baik. Perjodohan yang terbaik, satu dalam pengajar benar, ada buah-buah pengajar benar sesuai dengan kehendak-Mu. Beri ketabahan kaum muda, beri masa depan berhasil indah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga Tuhan, Engkau tolong kiranya kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, Engkau tolong. Kami mohon kemurahan-Mu. Kaum muda, Engkau yang memeluk semuanya, Engkau yang memakai semua, Engkau membahagiakan semuanya Tuhan. Engkau meninggikan tepat pada waktunya. Terima kasih. Kami teringat orang tua kami masing-masing Tuhan. Kami belum bisa balas apa-apa. Tuhan balaskan berkat berlipat kali ganda, terutama selamatkan mereka semua. Terima kasih. Demikian juga Tuhan gembala-gembala di daerah yang pernah menggembalakan kami. Kami belum bisa balas apa-apa. Tuhan pakai mereka dalam pengajaran yang benar Tuhan. Supaya menjadi satu dengan kami semua. Engkau pakai mereka, tambahkan jiwa-jiwa. Terima kasih, syukur kepadamu. Beri masa depan berhasil indah semua. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Kita memberikan persembahan untuk kebaktian persekutuan tubuh Kristus di Square Ballroom Surabaya. So, ya. Mari Tuhan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan. Tetap tadi, mari. Ayo, ayat 1. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, melayani Tuhan, semua karena anugerah tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari makin bertambah besar anugerah. Semakin hari makin bertambah besar anugerah. Semakin hari makin bertambah besar anugerah-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan berkati semua ya, kaum muda. Tuhan tolong hidup dalam anugerah Tuhan besar. Banyak merendahkan diri itu kuncinya. Banyak menyembah Tuhan ya. Dipakai ibadah pelayanan sampai menyembah, sampai kamar. Bukan cuma membangun rumah, tapi sampai kamar diisi hati kita ya. Tuhan tolong kalian semuanya. Puji Tuhan. Besok pagi di sini 7 kurang 10 ya. Ayo gunakan hari libur datang pada Tuhan ya.
kebaktian umum besok. WR4 Surabaya besok jam 11 kurang sedikit siang. Kemudian di Medan besok jam 19.15 malam. Ya, di Hotel Danau Toba Internasional di Royal Room. Ya, gunakan hari libur datang pada Tuhan, itu nilai tambah dari Tuhan. Tuhan memberkati semuanya. Puji Tuhan. Kemudian mohon bantu doa buat kenaikan kelas pada hari Senin, ujian. Vanessa dari Jember. Ya, doa yang berulang tahun 27 Mei sampai 3 Juni. Ibu Santi Pujawati, Ibu Hengki hari ini Sumeneb 27 Mei. Daniel Yungki ya, hari ini 27 Mei. Selamat ulang tahun. Ibu Herlinawati Suwono, Ibu Richard 28. Bapak Krisna Indra Prestia 28. Ibu Reni Indrawati, Ibu Setia 29. Ibu Lisbeth Napitupulu Medan 29. Ibu Suprihati, Ibu Basuki 30. Priska Karolin Karin Surabaya 30. Ibu Lydia S. Kambuno, Ibu Danius 31. Elvira Maria Kristi Sekolah Minggu 31. Bapak Antono, Bapak Aan 1 Juni. Esther Silaban 1 Juni. Bapak Ego Walianto 2 Juni. Florin Karnelia Elias 2 Juni. Ibu Yohana Ike Prastaningsih, Ibu Wawan 2 Juni. Ibu Wita Helena Indah Mertes Jerman 2 Juni. Bapak Dr. Calvin Manik spesialis penyakit dalam Medan 2 Juni. Ceria 3 Juni. Nesia Sekolah Minggu Surabaya 3 Juni. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Yang mau ikut ke Surabaya harap mendaftar. Juga yang berangkat sendiri harap mendaftar supaya diketahui datanya ya. Terutama kur, sangkur, grup kur. Nah, silakan musik mendaftar ya semuanya ya. Mohon mendaftar supaya diketahui jumlahnya. Sekarang sudah sampai 408 orang yang ke Surabaya. Baik, Tuhan memberkati semua. Ayo kita bangkit berdiri, kita tamatkan kebaktian. Kami berdoa buat yang akan ujian kenaikan kelas semuanya kapanpun Tuhan tolong. Vanessa tolong, semua tolong berikan hikmat. Naik kelas dengan baik, namamu dipermuliakan. Yang berulang tahun, hari ini, besok dan selanjutnya. Beri panjang umur, kesehatan, kekuatan, kebahagiaan surga. Berkat rohani, jasmani dari surga dilimpahkan dalam hidup mereka. Teristimewa, dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Latihan kur kaum muda berkati semua. Di sini WR4 berkati. Dan perjalanan pulang sertai lindungi. Jauhkan dari mara bahaya celaka, Tuhan bersama kami. Tiba di rumah dengan selamat, kembalikan jam-jam ibadah dengan setia. Besok pagi di sini, besok siang di WR4, besok malam di Medan. Semuanya engkau lindungi. Sertai yang mencari sekolah baru, TK, SD, SMP, SMU, fakultas, semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu. S2, S3 semua, tolong semua. Buka firman, buka jalan, berikan yang sesuai kehendak-Mu Tuhan. Biar kami menurut apa yang menjadi rencana-Mu dalam hidup kami. Terima kasih, lindungi sertai. Terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian. Mulai malam ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati, silakan memberi salam satu dengan lain. Puji Tuhan, Tuhan memberkati semua.